tidak ditemukan sedikit pun bekas sel kanker pada darahnya. Dengan kata lain, dia tidak pernah menderita penyakit kanker darah dari hasil analisa dokternya ini. Jadi bisa dinyatakan si wanita ini sembuh total, tidak berbekas sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel saya, silahkan di subscribe ya, dan ditekan loncengnya, sehingga setiap video terbaru saya teman-teman akan mendapatkan infonya terlebih dahulu. Video tentang kisah-kisah inspirasi, kisah nyata, bagaimana seseorang mendapatkan balasan yang tak terduga, yang tak terpikirkan oleh dia setelah dia rutin bersedekah pada saat yang sangat dibutuhkan sekali. Tonton videonya sampai habis. Di akhir video bakalan ada playlist saya lebih dari 50 video tentang keajaiban sedekah. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Dan kisah kali ini sangat inspiratif sekali, sangat menarik sekali bagi saya. Semoga juga bagi teman-teman, semoga juga menginspirasi bagi kita semua. Mungkin ada seseorang atau siapapun yang melihat video ini dan mengalami keadaan yang sama, silahkan dipraktekkan atau bisa mengambil hikmahnya. Kisah apa ini? Yaitu kisah nyata sekali, itu kisah dari tenaga kerja Indonesia, TKW dari Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Bagaimana kisahnya? Bagaimana seorang tenaga kerja Indonesia ini yang baru saja memiliki anak, dan dia tidak bisa menyusui anaknya, padahal dia baru saja melahirkan, dan keprihatinan majikannya di Arab Saudi, apakah yang terjadi dengan dia, akhirnya dia bisa kembali ke Indonesia. Simak video ini sampai habis ya. Kisah di video ini masih bersumber dari buku yang sangat bagus sekali, yaitu Misteri di Balik Sedekah karya Samir binti Muhammad Al-Jum'at. Bagaimana kisahnya? Tonton videonya sampai habis ya. Di suatu daerah di Arab Saudi, di sebuah desa ada namanya Huraimala. Jadi kalau desa ini di kita bisa namanya kelurahan ya, kelurahan Huraimala, tapi di Arab Saudi namanya desa Huraimala. Jadi di desa ini ada seorang wanita keturunan Arab Saudi dan tinggal di Arab Saudi juga di desa Huraimala ini ya. Dia sedang menderita penyakit yang sangat parah sekali, yaitu penyakit kanker darah. Jadi karena penyakitnya ini yang sangat parah sekali, dia membutuhkan seorang suster, seorang perawat, dan seseorang yang juga bisa membantu pekerjaan rumahnya, semacam asisten rumah tangga lah ya. Jadi dia membutuhkan pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga untuk bekerja sama dia. Maka dia mintalah dengan penyalur yang waktu itu didatangkan dari Indonesia. Jadi yang bekerja sama orang ini adalah wanita, tenaga kerja wanita dari Indonesia. Jadi ini kisah nyata sekali. Bagi teman-teman yang punya pengalaman kerja di Arab Saudi, silakan komen di kolom komentar ya, bagaimana pengalamannya, suka dukanya. Kembali ke kisah ini. Maka didatangkanlah wanita yang dari Indonesia ini untuk bekerja dengan si ibu ini ya, yang di Arab Saudi ini. Setiap hari nih wanita yang dari Indonesia ini bekerja sangat ulet, rajin lah, jadi dia rapi bekerjanya, bersih-bersihnya, jadi si majikannya ini sangat senang lah. Tapi ada kebiasaan si wanita ini yang selalu diperhatikan oleh majikannya selama 1 minggu ini. Pada saat dia sudah selesai bersih-bersih, masak, pokoknya beres-beres setelah membantu majikannya ini untuk berbenah juga ya, untuk membersihkan diri juga yang sakit ini, maka dia akan berlama-lama di kamar mandi, akan berlama-lama di toilet gitulah. Majikan wanita ini menjadi penasaran ya, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan si karyawannya ini, asisten rumah tangganya ini yang datang dari Indonesia. Ada semacam kekhawatiran juga, bagaimana tidak. Untung saja majikannya ini orang yang baik hati sekali. Kalau terjadi sesuatu dengan asisten rumah tangganya ini, karyawannya ini, dia mungkin aja akan dituntut, mungkin ada masalah yang akan datang kepada dia. Dan apalagi yang asisten rumah tangga ini, karyawannya ini baru saja datang, itu sekitar seminggu baru bekerja sama dia. Maka pada saat 1 minggu setelah bekerja sama dia ini, 1 minggu bekerja sama dia ini ya, setelah asisten rumah tangga ini bersih-bersih dan dia kembali ke rutinitas biasanya, yaitu ke kamar mandi berlama-lama dan keluar, pada saat itulah si majikannya ini mengajak ngobrol yang wanita dari Indonesia ini. Maka dia bertanya lah ya, pertanyaan mungkin seperti ini. Saya perhatikan Mbak, kenapa setiap selesai bekerja, setiap selesai beres-beres, tapi masuk ke kamar mandi itu, ke toilet itu kenapa lama sekali?
bukan sehari dua hari. Jadi sejak pertama kali Mbak datang ke sini, saya perhatikan selalu berlama-lama di kamar mandi. Bukan maksud saya untuk menghalangi Mbak berlama-lama di kamar mandi, tapi saya ada semacam perasaan atau kekhawatiran. Mungkin ada yang bisa saya bantu, mungkin apa gitu loh. Jadi pada saat si wanita ini yang dari Indonesia ini mendengar empati, simpati dari majikannya yang orang Arab Saudi ini, dia kemudian pecah tangisnya, pecah sepecah-pecahnya, dan itu membuat si majikannya ini menjadi tambah khawatir, tambah sedih, tambah was-was apa yang terjadi dengan si wanita ini. Kalau terjadi sama karyawannya, tentu saja dia akan dituntut atau segala macam, mungkin ada masalah. Pada saat si wanita ini makin lama makin keras tangisnya, dia makin khawatir juga ya. Terus dia tapi dia diamin aja. Tidak lama kemudian berkatalah wanita ini, yang karyawannya ini, sebenarnya begini Bu, pada saat keberangkatan saya ke Arab Saudi ini, saya baru 20 hari melahirkan anak. Jadi setelah 20 hari saya melahirkan anak, saya dapat telepon dari perusahaan tempat saya bekerja ini, untuk penyalur tenaga kerja ini, bahwa visa-visa saya telah lengkap, bahwa ada majikan, ada yang mau memperkerjakan saya. Sebenarnya saya ada keberatan, bukan sedikit keberatan, besar keberatan saya meninggalkan anak saya yang baru lahir, yang baru 20 hari ini. Jadi, tapi saya tidak mungkin juga melepaskan kesempatan besar ini, kesempatan bekerja di Arab Saudi dengan gaji yang mungkin lebih besar dibandingin saya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Indonesia. Dan kesempatan ini tidak sering juga, kesempatan ini jarang-jarang juga didapatkan. Makanya pada saat perusahaan saya nelpon, saya langsung memutuskan untuk pergi. Sebenarnya sangat berat sekali saya meninggalkan anak saya dengan kondisi saya masih menyusui. Kenapa saya berlama-lama di kamar mandi? Mungkin ibu ini tahu, dan yang menonton video saya juga udah tahu ya, kenapa si wanita ini berlama-lama di kamar mandi. Sebagaimana layaknya seseorang yang baru melahirkan dan anaknya baru berusia 20 hari dan dia tidak menyusui anaknya langsung, otomatis dia perlu untuk mengeluarkan ASInya tersebut dia agar tidak memekal atau membuat dia sakit gitulah. Dan itulah yang dilakukan dia selama 1 minggu yang berada di rumah majikannya ini, secara rutin lakukan untuk mengeluarkan ASInya ini. Pada saat si majikannya ini, yang orang Arab Saudi ini, mendengar penjelasan dari karyawannya ini, dia sangat tersentuh sekali, dengan dia sangat sedih atau gimana gitu loh. Dan dia tiba-tiba masuk ke kamarnya dan tidak keluar lagi sampai malam. Melihat keadaan majikannya itu, tentu saja si tenaga kerja dari Indonesia ini ada semacam perasaan was-was atau gimana, apakah dia setelah salah ngomong atau dia dikembalikan dengan tanpa dibayar gaji, masih mending, atau dia tidak digaji karena masalah melahirkan, atau dia dibalikan ke Indonesia atau apalah, berbagai macam pertanyaan timbul di pikirannya. Tapi dia berdoa kepada Allah dan tetap melanjutkan pekerjaan seperti bagaimana biasanya. Tanpa diketahui oleh yang tenaga kerja dari Indonesia ini, ternyata majikannya ini, yang si wanita ini dari Arab Saudi, telah mempunyai ide rencana besar terhadap si yang saudara kita dari Indonesia ini. Dan rencana itu mengubah hidupnya selamanya dan mengubah hidup majikannya ini selamanya. Apa itu? Tonton video ini sampai habis ya. Beberapa hari kemudian, wanita ini yang majikan dari Arab Saudi ini memanggil karyawannya yang dari Indonesia ini, dan dia memberikan penjelasan yang sangat lengkap sekali sambil memberikan tiket pesawat. Bayangkan teman-teman, sambil memberikan tiket pesawat. Dan melihat tiket pesawat itu, tentu saja yang wanita dari Indonesia ini sangat khawatir dia akan dibalikan ke Indonesia, terus dia nggak dibayar gajinya, terus dia nggak bisa kerja, dia akan membayar denda, dan dia tidak punya penghasilan lagi. Pokoknya banyak pertanyaan lah. Setelah mendengar penjelasan dari si wanita Arab Saudi ini, hatinya lega. Penjelasan apa itu? Yang wanita dari Arab Saudi ini menjelaskan kepada wanita Indonesia, dia bilang seperti ini tiket pesawat pulang ke Indonesia, pulanglah engkau besok.
dan susuilah anakmu selama 2 tahun, dan ini adalah gajimu selama 2 tahun. Walaupun engkau baru kerja seminggu di sini, tapi saya membayar gajimu full selama 2 tahun. Ini tiket pesawatmu pulang ke Indonesia, dan ini gajimu full selama 2 tahun. Pada saat engkau telah selesai menyusui bayimu selama 2 tahun dan engkau berniat lagi untuk bekerja di Arab Saudi ini dan ke tempat saya, ini ambil kartu nama saya dan langsung hubungi saya. Masya Allah sekali. Bagaimana pendapat teman-teman dengan sikap si wanita Arab Saudi ini? Mungkin dia satu di antara sejuta umat lah ya, tapi dia beruntung sekali loh. Kedua-duanya sangat beruntung. Wanita Arab Saudi ini beruntung dengan keikhlasannya dan kedermawaannya, walaupun dia sebenarnya memerlukan uang juga. Gaji 2 tahun itu sama dengan 24 bulan dibayar di depan, itu bukan uang yang sedikit juga, itu uang yang banyak gitu loh. Dan dia tidak mendapatkan si karyawannya ini bekerja dia selama 2 tahun, berarti dia memberikan secara cuma-cuma gaji 2 tahun ini ya. Dan dia tentu saja karena si wanita ini karyawannya pulang, tentu saja dia harus mencari lagi karyawan yang lain, tentu saja dia harus mengeluarkan uang lagi sebanyak ini kan. Tapi keajaiban yang dapat oleh si wanita ini mengubah hidupnya selamanya. Setelah si wanita dari Indonesia ini mendengar penjelasan dari majikannya ini, tentu saja dia sangat bahagia, sangat senang, dan dia menangis dan happy dan berlinang air mata. Dan dia tentu saja mengucapkan beribu-ribu terima kasih, banyak terima kasih, dan tidak lupa dalam hatinya mendoakan agar majikannya ini selalu sehat, lancar rezekinya, walafiat, pokoknya mendoakan hal yang baik-baik. Setelah yang dari wanita dari Indonesia ini pulang, seperti yang di awal video tadi saya katakan bahwa wanita Arab Saudi ini, majikannya ini adalah sedang menderita penyakit yang sangat parah sekali, yaitu penyakit kanker darah. Kenapa salah satu tujuannya mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia adalah untuk membantu dia berberes rumah dan untuk membantu mengurus dirinya sendiri. Tapi dengan kenyataan yang berbeda, setelah mengetahui karyawannya yang dari Indonesia ini mempunyai bayi dan dia tidak sampai hati untuk mempekerjakan wanita yang mempunyai anak yang masih bayi, maka dia rela, dia memulangkan ke Indonesia dan membayar gajinya full dan meminta dia kembali lagi setelah selesai menyusui anaknya. Namanya penyakit parah, tentu saja dia ada semacam medical check up rutin lah ya. Jadi pada saat medical check up rutin itu mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali, datanglah si wanita ini menemui dokternya yang biasa merawat dia. Maka diadakanlah hari itu cek rutin menyeluruh. Karena penyakitnya ini sangat berbahaya sekali, ada tingkat lanjut gitu loh, dan udah sangat parah sekali, stadium lanjut gitu loh. Maka diperiksa dengan alat yang sangat canggih sekali, dengan dokter yang sangat ahli sekali, dengan banyak dokter juga. Pada saat satu dokter memeriksa ini, dia sangat tercengang dan dia sangat khawatir. Ini adalah penyakit yang sangat parah sekali, tapi hasilnya kok lain gitu loh. Dan dia melakukan pengecekan berkali-kali, tapi hasilnya tetap lain gitu loh. Maka dia untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan ya, hasil analisanya untuk menghindari hal yang tak diinginkan, dia mengoper ke teman yang lain. Dan temannya ini juga melakukan pengecekan, medical check up, dan pengetesan dengan alat yang sangat canggih sekali. Itu dilakukan berkali-kali, dan juga teman-teman yang lain dengan tim medis yang bekerja sama ibu ini yang wanita Arab Saudi ini, dan hasilnya tetap tidak ditemukan, dan hasilnya ya sangat masya Allah sekali, sangat luar biasa sekali. Apa itu? Tidak ditemukan sedikit pun bekas sel kanker pada darahnya. Dengan kata lain, dia tidak pernah menderita penyakit kanker darah dari hasil analisa dokternya ini. Jadi bisa dinyatakan si wanita ini sembuh total, tidak berbekas sama sekali. Pada saat dokter ini menjelaskan kepada si wanita ini, antara dokter ini masih antara percaya apa nggak percaya nih dengan hasil analisanya, tapi ini adalah kejadian yang 1 dalam sejuta juga ya, tidak mudah ditemui juga keajaiban seperti ini. Maka dia mengatakan kepada si ibu ini, saya dan beberapa orang teman saya dan tim medis kami telah melakukan beberapa kali pengecekan terhadap kesehatan Anda. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya Anda menderita penyakit kanker darah yang sangat parah sekali, maka kami mengadakan
pengecekan berulang kali dan hasilnya tetap sama. Dan alangkah terkejutnya saya dengan hasil ini, bahwa dari hasil penelitian saya dan teman-teman saya dan tim medis kami tidak ditemukan sedikit pun ada sel kanker. Dan artinya adalah ibu dinyatakan ini sembuh total, sembuh dengan tidak berbekas sama sekali. Masya Allah sekali Bu, ini adalah suatu keajaiban. Kalau dokter ini melanjutkan lagi ya pertanyaannya kepada si wanita Arab Saudi ini, karena dia merasa heran kan, maka dia bertanya lagi, kalau ibu tidak keberatan, kalau ibu tidak keberatan dengan pertanyaan saya, bolehlah ceritakan pada saya selama proses medical check up ini, sebelum melakukan proses yang kali ini, pemeriksaan yang terakhir ini, apa yang ibu lakukan sehingga penyakit ibu itu bisa sembuh dengan maksimal. Maka si ibu ini, si wanita Arab Saudi ini, dengan sangat yakin sekali dia menjawab pertanyaan si dokter itu. Dia bilang begini, yang saya lakukan adalah bersedekah dengan maksimal. Masya Allah sekali, semoga saja kita bisa mengambil hikmahnya ini ya. Dan bagi teman-teman yang mengalami kisah yang sama dengan yang saya ceritakan dengan ibu ini, baik dari wanita yang Indonesia atau yang wanita yang Arab Saudi ini, silakan share di kolom komentar. Dan kalau ini bagus, silakan share sebanyak-banyaknya. Bisa baca kisah-kisah saya yang lain, lihat dan tonton kisah-kisah tentang keajaiban sedekah di video saya yang lain. Lebih dari 50 video di playlist saya di keajaiban sedekah sebelah sini. Ketemu lagi dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.